Terima kasih. Jadi luar biasa hari ini 3 kelompok, 3 komunitas memberikan sudut pandang kepada kita semua, kepada bangsa. Karena didengarkan live ini, bukan kami anggota DPR saja yang dengar ini, seluruh warga Indonesia mendengarkan. Jadi sudut pandang ini kita pahami sebagai bagian daripada persoalan bangsa kita. Dan ini memang harus diselesaikan. Memang tidak bisa cepat, tidak bisa, tapi harus terukur, terarah, dan tersistem. Nah, oleh karena itu, terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kami. Dan mudah-mudahan ini berlanjut, beberapa persoalan yang harus kita per item tadi yang disampaikan ini bisa kita selesaikan. Tapi saya terus melihat bahwa yang Bapak Ibu suarakan adalah keadilan, hak, dan kami wajib Pak, anggota DPR itu wajib mendengarkan dan memperjuangkan dalam batas-batas kapasitas, dan kita akan diskusikan dalam sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai mitra kerja kami. Nah, oleh karena itu kita dengarkan nih kawan-kawan tanggapan dari kawan-kawan anggota DPR. Nah, nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pertemuan ini, sehingga pada saat dengar pendapat dengan mitra kerja kita bisa diambil keputusan yang layak, yang harmonis, yang menyentuh rasa keadilan. Itu penting. Saya kira kita ujung, karena saya di sebelah kanan tadi, kita mulai sebelah kiri, ya. Pak Mas Adi silakan. Oke, ya Pak silakan, Pak Kamsar silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semuanya. Pimpinan yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya ngomong banyak, tidak terlalu banyak, kehadiran saudara-saudara mampu melelehkan air mata yang duduk di depan saudara-saudara ini. Kami haru, ya. Apalagi yang tadi dari NTT, seorang diri, biayanya pun patungan, sampai biayanya 40 juta. Ini ada dari Sumatera, ada dari NTT, dari seluruh Indonesia. Ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya berjanji dengan bapak-bapak yang ada di depan ini, terutama pimpinan, akan menindaklanjuti dan akan membawa masalah ini dalam satu rapat yang lebih lengkap. Ya, termasuk kita akan mengundang para menteri, ya Pak, ya, untuk menteri untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas beberapa tamu dari daerah kali ini mungkin yang benar-benar bisa membuat berdiri bulu-bulu yang ada di tangan yang dulu di depan saudara-saudara sekalian. Kami tidak hanya janji omong kosong, ya, karena hari ini tidak bisa membuat keputusan, dan kami memang yang hadir ini dari anggota Dewan ini tidak bisa membuat keputusan untuk saat ini. Kami harus memerlukan kehadiran dari beberapa pihak untuk membuat keputusan ini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara yang dari jauh sekalipun, yang biayanya 40 juta satu orang, tidak sia-sia. Mudah-mudahan itu yang janji kami, sehingga kami terus terang aja akan menindaklanjuti dengan yang lebih lengkap yang bisa membuat satu keputusan. Saya kira ini aja yang kami sampaikan, ya. Terima kasih. Allahumma fiqil amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto, sangat dekat nih kelihatannya sama kawan-kawan nih dari Jogja, ya. Tenaga kependidikan. Saya tadi bingung, tenaga pendidikan. Oh, ternyata saya ngerti itu. Memang kalau nggak ada operator itu, KIP segala macam tuh nggak bisa masuk, Pak. Oh, jadi luar biasa. Saya ngerti itu. Mantap. Silakan, Bu Dian, ya. Nah. Nanti Pak Martani mungkin yang terakhir kali ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau menerima
aspirasi FDPU seperti ini sebenarnya sedih. Karena tidak cuma dari tenaga pendidik, di sini banyak juga dari kesehatan, dari tenaga-tenaga non-pendidik yang fungsinya membantu para pendidik biar lancarnya kegiatan belajar mengajar. Saya ingat satu hal dulu waktu saya masih kecil itu, kalau di sekolah ada yang namanya pesuruh ya. Waktu itu pesuruh di sekolah saya itu, kalau nggak salah, PNS itu dulu. Dan setelah saya lulus dari SMP, kalau nggak salah SMP, beliau baru pensiun. Nah, untuk regulasi seperti ini, menurut saya sih ada kemungkinan besar juga kita punya harapan. Yang namanya harapan, kita harus punya harapan ya. Masalah perjuangan, mari kita perjuangkan bersama-sama. Saya yakin pimpinan-pimpinan kami di Komisi 2 dan semua anggota di Komisi 2 juga tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar, melihat, bahkan kami turun langsung ke masyarakat. Dan kami di Komisi 2 dengan komisi yang lain kita bersinergi juga, sebenarnya kita mempunyai pansus, sudah membentuk pansus. Nah, mudah-mudahan saja nanti pimpinan-pimpinan kami dan para anggota di Komisi 2 dan komisi lain yang berkaitan erat dengan pendataan serta pengangkatan ASN ini mempunyai solusi yang bagus. Jadi kalau untuk kepres tadi saya mendengar bagaimana seandainya ada kepres gitu kan, bagus juga ini masukan kepada kami. Terus kita harus merevisi manajemen, regulasi juga untuk formasinya. Karena banyak juga sih sebenarnya yang datang ke kami juga. Jadi ketika mereka login ke sistem itu memang tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihannya, jadi mereka bingung dan ketua atau pimpinan mereka juga bingung mengarahkan ini mau dimasukin ke yang mana gitu kan. Ini yang saya dengar nih dari laporan-laporan dari luar. Nah, mungkin nanti hal-hal seperti ini kita akan diskusikan bersama. Insya Allah ada jalan. Ya, walaupun jalan ini panjang ya, kita tidak bisa menjanjikan cepat. Ini pasti suatu jalan yang panjang, karena kan per 2023 ini harus selesai sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang lagi sampai semuanya bisa selesai. Itu saja dari saya, kita berdoa bersama. Nanti teman-teman saya juga akan memberikan masukan dan solusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian dari DKI. Silakan Pak Ongko. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati kawan-kawan semua yang datang dari seluruh Indonesia ini, berwakili ada 3 kelompok kalau boleh saya bilang. Yang satu dari Forum Pemuda Peduli Nagekeo, kemudian tenaga kependidikan ya, dan juga tenaga honorer swasta Indonesia. Saya mengapresiasi kehadiran bapak-bapak semua di sini, dan saya kira benar yang disampaikan oleh Pak Sukamto tadi dan juga pimpinan tadi, bahwa aspirasi yang disampaikan teman-teman ini semua meluluhkan ya hati kita semua ya. Ini kita sangat prihatin ya. Orang yang sudah berbakti dari mulai berdirinya Kabupaten Nagekeo begitu saja dihapus, begitu saja tanpa jejak, sementara diangkat yang baru lebih dari separuhnya. Demikian juga tenaga-tenaga honorer swasta ini kok sepertinya diabaikan saja. Teman-teman yang dari Solok tadi sudah bercerita, 700-an orang atau berapa tadi yang disampaikan itu tidak diproses ya, tidak diberikan akses ya. Apalagi tenaga kependidikan, persis yang disampaikan oleh Budian, bahwa tanpa bapak-bapak nggak mungkin
proses belajar mengajar itu berjalan lancar. Tidak mungkin. Dan Bapak Ibu guru yang Bapak urus semua proses administrasi daripada sertifikasi dan seterusnya itu, mereka tidak akan bisa lolos mendapatkan sertifikasi sehingga mendapatkan remunerasi yang lebih baik tanpa hasil karya atau jeripaya dari kawan-kawan semua. Tetapi kok ini seolah dianggap tidak ada oleh pemerintah, bahkan dianggap mau dibikin sebagai outsourcing. Boleh-boleh saja dibikin sebagai solusi outsourcing, tetapi regulasinya harus lebih jelas bahwa misalnya perusahaan outsourcing tersebut harus mengambil dari bekas tenaga kependidikan yang ada melekat di sekolah itu, sehingga manajemennya saja yang pindah, yang tadinya dari boleh dibilang dari komite atau komite sekolah, honornya sekarang beralih kepada perusahaan outsourcing. Tetapi saya ragu nanti ujungnya dana apa yang dipakai untuk membayar itu, ya kan? Kalau misalnya mau pakai BOS, apakah dirubah lagi aturan main daripada alokasi dana BOS tersebut itu loh. Ya saya sepakat saja kalau seandainya itu mau dibikin seperti itu, atau lebih bagus lagi kalau seandainya diakomodir di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Budian tadi, bahwa mungkin kita tidak bisa mengejar lagi sampai November 2022 ya Bu ya. 2023 masih ada waktu 1 tahun ya, masih ada waktu 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusinya ini. Saya pikir memang ya kita sedih juga sih di negara kita ini ya. Ya kita selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Tetapi kenyataannya 1046 orang karena tidak sejalan barangkali ya Bu Maria, akhirnya disingkirkan, diganti dengan 700 orang dari kelompok sendiri barangkali. Saya nggak tahu ya, ini cuma menduga-duga saja saya. Mudah-mudahan bukan itu alasannya, tetapi mungkin alasan kompetensi. Tetapi harusnya kalaupun alasan kompetensi, harusnya ada kompetisi. Jadi artinya diberi kesempatan kepada 1046 orang tersebut untuk berkompetisi. Tetapi kalau nggak diberikan kesempatan, itu kan benar-benar ketidakadilan. Ya. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir terus terang dengan di mana sih empati berbangsa dan bernegara ini dari kawan-kawan ini gitu loh. Jadi ya benar kata Pak Ketua tadi, pimpinan dan Pak Kamto juga, bahwa ya kita sedih. Bahkan istilahnya kalau di kampung saya itu air mata itu masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi saking banyaknya gitu. Mendengar apa yang keluhan-keluhan kawan-kawan ini. Jadi ya kita akan mendorong, ya kita akan upayakan bagaimana supaya aspirasi ini tersampaikan dengan baik. Nanti pada dengan instansi terkait kita akan upayakan kalau bisa undang-undangnya masih bisa diperbaiki atau ada diskresi, ya itu yang akan kita upayakan. Dan batas waktu itu kalau memang ternyata belum selesai persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia ini, mau tidak mau kita harus upayakan untuk diperpanjang ya Budian ya, supaya selesai, benar-benar selesai. Dengan harapan tentunya jangan lagi ada penambahan dari sekarang sampai itu. Nah yang kita khawatirkan ini begitu kita perpanjang, nambah lagi tenaga honorernya, muncul yang baru yang didata baru gitu loh kan. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu gitu loh. Ya harus di lock dulu yang ada itu, ya udah itu yang harus diselesaikan sampai dengan masa-masa tertentu yang harus kita selesaikan bersama. Saya ingat dulu zaman pemerintahan Pak SBY itu diharapkan tuh selesai gitu ya, tapi mungkin belum selesai pada saat itu, ya diteruskan dengan pemerintahan Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan sebelum akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini selesai dengan baik semuanya gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Demikian barangkali dari saya, mungkin penutup Bapak kita ini yang sudah sangat tenar di mana-mana ini, Pak Mardani, barangkali saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ako. Jadi beliau itu kalau ngomong itu jelas, paham, karena beliau mantan bupati Pak. Jadi udah biasa yang hadapi honor kayak gitu, sudah biasa. Nah, tapi beliau nggak ganti-ganti, tenaga honornya nggak diganti-ganti beliau. Oke, silakan Pak Mardani. Kasih pimpinan rapat. Tepuk tangan dulu buat Pak Depri, Pak Ongko, Budian, Pak Kamto. Ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perasaannya seperti yang lain campur aduk gitu loh.
bahagia bisa mendengarkan, tapi gregetan dengan faktanya ya. Dan kalau dipilah bisa ada 3 faktor pendapat saya. Yang pertama, ada faktor politis dari bupati atau kepala daerah terpilih yang ini sangat tidak terpuji. Boleh saja dia quote and unquote membuka formasi baru, tapi berikan hak kepada yang lama untuk ikut serta. Nah, ini catatan besar. Nah, kami mohon izin buat TA, tolong dicatat saat kita ketemu dengan KASN dan Kementerian Dalam Negeri, ini harus diingatkan. Menpan juga 3 tuh, ya, Menpan, Kemendagri, sama KASN, agar para bupati betul-betul tidak memperlakukan teman-teman pejuang ini seperti lemari ya. Kalau lemari digeser kan diem ya. Kalau orang banyak urusannya gitu loh. Saya orang Betawi, guru saya tuh bilang gitu. Dan hati-hati ngadepin orang bukan lemari digeser diem, kalau orang enggak, ada banyak buntutnya gitu. Nah, jadi itu poin 1. Poin 2, ini ada kebijakan pemerintah pusat, khususnya teman-teman dari Solok Selatan atau K2 ya, kependidikan itu 2 dari pemerintah pusat. Yang pertama, memang ada ketidakjelasan dalam bab pembiayaan P3K ya. Pemerintah pusat buka formasi, bahkan menawarkan, tetapi ketika sudah di passing grade, sudah lulus, apa, tiba-tiba biaya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda sendiri nggak ngira bahwa dia harus menanggung beban di APBD. Kirainnya Pemda itu APBN. Nah, ini harus dijelaskan betul Pak Defri. Nanti saat kita ketemu, kalau perlu kita ngundang Bu Menkyu ya untuk duduk bersama. Buat saya ini salah satu harus ada political will dari Menteri Keuangan. Untuk urusan P3K itu jangan diserahkan kepada Pemda. Kabupaten kota ambil aja buat APBN. Ya. Kemarin kita ingat Pak Defri atau Pak Kamto, Budian, Pak Jokowi di 16 Agustus mengatakan sampai April 2022 ada windfall, dana tambahan APBN karena ekspor komoditas kita bagus 342 triliun. Itu aja harusnya diberikan buat masyarakat ya, karena memang teman-teman sudah bekerja ya, tetapi ini harus dibicarakan secara seksama. Nah, yang kedua, untuk kategorisasi tenaga kependidikan, termasuk nyun sewu tenaga administrasi ya. Sekarang kan ada keinginan meminimalisir. Buat saya rasionya tetap harus ada. Nah, nanti mungkin kita di Menpan, Pak Defri, Pak Ongko, kemudian kita perjuangkan biar ada kategorisasinya. Karena kalau nggak ada pintunya, ya nggak bisa masuk gitu loh. Harus masuk gitu loh. Kalau perlu ada kategorisasi umum. Artinya semua nggak masuk, masukin ke situ dulu. Ya itu ya. Itu kalau dulu ada anggaran kayak teman-teman DKPP itu anggarannya nggak masuk DKPP, masuk aja ke anggaran besar dulu gitu loh. Yang penting anggarannya ada gitu, parkir aja di situ, nanti diverifikasi oleh kementerian lembaga terkait gitu loh. Nah, itu nanti coba kita perjuangkan. Terakhir yang ketiga, kalau menurut saya memang perjuangannya nih kata Budian akan panjang, tetapi karena teman-teman sudah datang, kalau saya suka menawarkan gitu, saya siap bikin surat buat teman-teman di NKKO atau ini surat mau atas nama pribadi atau apa, saya Mardani Lisera nomor anggota gini mendukung perjuangan dari forum pemuda apa, saya tanda tangani bahwa itu belum tentu kepake gitu, tapi minimal teman-teman ini hasil dari ini sudah, kalau ditandatangani oleh 5 orang ini, wah lebih keren lagi gitu loh. Kita sih minimal jauh-jauh 40 juta bawa satu surat. Nah, dengan surat itu teman-teman bisa bikin konferensi pers. Karena data-data kita nanti akan ditanya nih sama wartawan. Kita akan bilang kita perjuangkan memang. Karena teman-teman tidak mencari harta, teman-teman mencari keadilan kok gitu loh. Bukan mencari nggak kerja pengen dapat, tapi ini pekerjaan yang sudah ditekuni agar mendapatkan haknya, dan itu adalah perjuangan keadilan dan wajib kalau keadilan itu diperjuangkan. DPR memang wajib hadir untuk itu gitu loh. Jadi karena itu buat teman-teman yang mau, kalau Pak Kamto mau, Pak Defri mau, kalau saya sudah siap. Kita tanda tangan bersama nih minimal. Terima kasih pimpinan.
Itu udah 5 fraksi gitu. Walaupun kalau usul saya, kalau fraksi kita harus izin minimal personal dulu. Kalau personal enak. Walaupun saya yakin fraksi saya, tapi kan lebih cepat lebih baik. Kasih nomor anggota kita masing-masing, udah gitu. Karena yang teman-teman perjuangan tidak ada yang melanggar hukum. Justru yang teman-teman perjuangkan ingin melaksanakan kewajiban negara. Kalau di undang-undang kan 4 kewajiban negara. Melindungi segenap tanah tumpah darah dan seluruh penduduk warga Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, mengajukan kesejahteraan, mencerdaskan ikut-sertaan. Itu kan segenap pemuda NKKO berapa tadi? 1000-an, jangankan 1.000, jangankan 1.001 aja harus diperjuangkan gitu loh. Nah, satu lagi terakhir untuk yang forum pendidik tenaga honorer K2 kita yang September 2015, kalau ini harus betul-betul karena roadmapnya sudah ada. Ini tinggal political will saja. Betul. Karena seluruh K1 udah selesai. Betul, Pak. Yang utang kita ke K2. Jadi Betul. kesepakatannya Terima kasih, Pak. zaman dulu seluruh K1 K2 diangkat. Nah, K1 selesai, K2 juga sebagian besar sudah selesai. Iya. Ini yang sisa K2 dan haknya mereka untuk diperjuangkan. Terima kasih. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.